Momen Ferdy Sambo acungkan jempol seusai dipecat dari Polri, langsung disambut sorakan awak media. Jangan lupa di-subscribe. Irjen Ferdy Sambo sempat rekam kamera mengacungkan jempol ke arah samping saat baru keluar dari kantor Mabes Polri. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah menerima vonis pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang kode etik Polri. Dalam sidang yang digelar sejak Kamis 25 Agustus hingga Jumat 26 Agustus 2022, Ferdy Sambo terbukti melanggar 7 kode etik. Begitu keluar dari ruang sidang, Ferdy Sambo langsung disambut oleh sorakan dari awak media. Dikutip dari Kompas TV, dikawal oleh anggota Propam, Ferdy Sambo terus berjalan dengan ekspresi datar, tak menggubris pertanyaan dari para wartawan. Tampak anggota BRIMOB bersenjata lengkap mendampingi Ferdy Sambo hingga yang bersangkutan masuk ke dalam kendaraan taktis Kop BRIMOB dan dibawa ke tempat khusus Makobrimob Kelapa II Polri. Sesaat setelah keluar dari kantor, Ferdy Sambo juga terekam kamera mengacungkan jempol ke arah samping. Meskipun menerima vonis dari persidangan, Ferdy Sambo sempat mengutarakan niatnya untuk mengajukan banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan kepada institusi Polri, ujar Ferdy Sambo. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakannya, sambungnya. Berikut 7 pasal terkait kode etik Polri yang telah dilanggar oleh Sambo. 1. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 garis miring 2022. 2. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 8 huruf C Perpol 7 garis miring 2022. 3. 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7 garis miring 2002. 4. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7 garis miring 2022. 5. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7 garis miring 2022. 6. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7 garis miring 2022. 7. Pasal 13 ayat 1 PP 1 garis miring 2003 junto pasal 13 huruf M Perpol 7 garis miring 2022. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pejabat Polri yang menyalahgunakan wewenang, melakukan kekerasan, melanggar sumpah, melakukan tindak pidana, hingga merusak citra Polri dapat dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Vonis dibacakan oleh Kabal Intelkam Polri Komjen Polisi Ahmad Doviri selaku Ketua Komisi Sidang Kode Etik. Ferdy Sambo ternyata sembunyikan ketegangan. Ahli forensik emosi Handoko Gani membaca gestur Ferdy Sambo ketika menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri. Kamis 25 Agustus 2022, Handoko menilai ada rasa tertekan yang disembunyikan Ferdy Sambo di balik sikap tenangnya. Menurut Handoko, alih-alih santai, suami Putri Chandrawati itu justru merasa stres dan tanpa resah. Diketahui Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Setelah sekian lama ditahan di Makobrimob, Ferdy Sambo akhirnya muncul perdana di depan publik saat sidang kode etik. Menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri, ex-Kadif Propam Polri itu terlihat tenang duduk bersandar menghadap pemimpin sidang.
Gestur bersandar ke belakang itu bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya kursi, kondisi tubuh yang kelelahan, juga tentunya kondisi psikologis. Terang Handoko dikutip kanal YouTube Kompas TV. Dalam tayangan video tanpa suara, terlihat tangan Ferdi Sambo memegang ujung sandaran kursi. Menurut Handoko, hal ini menandakan rasa tak nyaman dan kecemasan yang mungkin dirasakan Ferdi Sambo. Ini menarik, tangan beliau itu memegang ujung kursi. Dalam seni gestur, ketika orang memegang suatu benda, meremas, memutar-mutar, memainkan, itu tanda seseorang sedang tidak nyaman, tegang, cemas. Dilihat dari gestur tubuh, posisi kepala hingga mimik wajah, Handoko menyimpulkan bahwa Ferdi Sambo sedang merasa tertekan. Alih-alih santai, ia tampaknya menahan rasa stres atau depresi sehingga terlihat lemas. Kalau kita padukan 3 tolak ukur selain poros tubuh, maka itu bisa mencerminkan bahwa beliau ini dalam kondisi stressful atau tertekan. Beber Handoko. Jadi nggak santai, keliru sekali kalau dikatakan santai. Kalau santai, ini kan kesannya melecehkan, meremehkan. Selain gestur, Handoko juga dapat melihat debar jantung Ferdi Sambo yang kencang dan nafasnya yang pendek-pendek saat bicara. Menurutnya, hal ini menunjukkan kondisi emosional Ferdi Sambo yang juga sedang bersedih. Pakar sebut kalimat Ferdi Sambo membuat khawatir. Sebelumnya, Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada pihak kepolisian dan keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 8 Agustus 2022. Dalam permintaan maaf tersebut, kalimat akhir yang diucapkan oleh Irjen Sambo menjadi sorotan. Dikutip Tribun www.com dari YouTube Kompas TV, Irjen Sambo diketahui mengungkit perlakuan Brigadir J terhadap keluarganya. Berikut bunyi potongan kalimat yang diucapkan oleh Irjen Sambo di akhir permohonan maaf, terlepas dari yang dilakukan ke istri saya. Pakar Miko Ekpesi Girdi Putra menyebut kalimat tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Model komunikasi verbal dan non-verbal yang ditampilkan oleh Irjen Sambo ini membuat masyarakat umum jadi bertanya-tanya. Ini negara hukum bukan ya? Kata Girdi, kalau seorang abdi negara penegak hukum boleh memberikan narasi seperti itu. Artinya apa? Artinya dia dalam tanda petik secara formal meminta maaf dan menyatakan bela sungkawa kepada institusi keluarga. Tetapi ini benar-benar hanya disampaikan dalam artian dia harus melakukan seperti itu supaya masyarakat tidak lagi gundah gulana. Girdi bahkan menduga Irjen Sambo tidak benar-benar menyesal soal insiden yang menewaskan Brigadir J. Menurut keterangan Girdi, kalimat akhir yang diucapkan oleh Irjen Sambo juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi warga sipil. Rasa khawatir yang dimaksud oleh Girdi adalah masyarakat yang merasa khawatir sebab kasus kriminal bisa terjadi antara anggota kepolisian apalagi terhadap warga sipil.